Pertanyaan pertama tadi, bagaimana jika PPK, ya, kepala instansinya gitu ya, tidak mengusulkan pendik yang terdata di BKN? Nah, mungkin ini bisa kita luruskan kembali gitu ya, bahwa yang diusulkan sampai dengan 31 Januari berupa jumlah kebutuhannya. Nah, tentunya nanti jadi ini tidak berbicara perorangan ya, apakah data si A diusulkan gitu, itu tidak gitu, melainkan jumlah kebutuhan. Nah, itu yang perlu disertai juga dengan SPTJM dari PPK, karena itu menjamin bahwa nantinya PPK atau instansinya itu sanggup untuk membayarkan gaji maupun tunjangan dari ASN yang direkrut. Nah, kemudian nanti setelahnya instansi itu perlu merinci per jabatan yang akan dibuka, akan diumumkan itu melalui nanti di aplikasinya BKN. Jadi dalam hal ini kita tidak berbicara perorangan itu apakah diusulkan, tapi kita selalu berbicara kebutuhan jabatannya. Nah, bagaimana jika perorangannya ini gitu ya, mungkin tadi karena ada eh, baik itu fresh grad maupun non ASN gitu ya. Nah, silahkan saja bisa melamar pada kebutuhan jabatan yang dibuka lowongannya gitu ya. Asalkan Bapak Ibu peserta ini memenuhi apa syarat jabatannya gitu. Nanti kan tentunya kayak misalkan P3K. P3K itu ada syarat pengalamannya atau syarat kompetensinya, syarat masa kerja dan lain sebagainya. Misalkan ada seperti itu maupun CPNS. CPNS juga biasanya nanti ada syarat-syaratnya gitu ya. Jadi jika memang memenuhi syarat sesuai, nanti kami juga akan menyampaikan, menerbitkan gitu ya, biasanya nanti mungkin di pertengahan tahun, kurang lebih seperti mekanisme seleksinya, persyaratannya. Jadi kalau terkait perorangan per individunya ini kita bicaranya nanti berarti kan pelamaran ya, jadi selama memenuhi syaratnya bisa saja melamar. Cuman yang saat ini perencanaan kebutuhan itu sifatnya adalah jumlah atau kuotanya dahulu. Kemudian nanti akan disusul dengan rincian kebutuhannya. Jadi bicaranya lebih ke jabatannya. Mungkin demikian pertanyaan kedua untuk tadi kuotanya gitu ya dari Pak Ihsan Sani. Apakah mungkin kurang lebih sama kayak tahun lalu atau enggak? Nah, ini kita tidak bisa Menpan ini tidak bisa statement apakah sama atau tidak karena tentunya tadi disampaikan kami berangkatnya dari usulan dari instansinya karena nanti kan yang membayarkan gaji ASN ini instansinya gitu ya. Jadi justru Menpan ini mendorong instansi untuk segera mengusulkan dengan pertimbangan sebagaimana di surat tersebut, kemudian untuk mendorong juga pemenuhan kebutuhannya. Jadi jika memang instansi membutuhkan jabatan terkait dan juga sanggup secara anggaran, itu bisa mengusulkan kepada secara kuotanya dahulu kepada Menteri Pan-RB untuk nanti tindak lanjutnya akan dirinci gitu ya. Jadi kalau untuk statement apakah ada dibuka atau tidak, ada atau tidak, justru kami menunggu usulannya dahulu. Mungkin saat ini seperti itu. Nah, itu yang cut off-nya sampai dengan 31 Januari 2024 bagi masing-masing instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kemudian, tadi apakah tahun ini ada P3K yang dapat dilamar oleh umum? Nah, tadi kalau kurang lebih rancangannya kalau untuk umum dapat juga untuk melamar ke CPNS. Nah, untuk detailnya gitu ya, mekanisme pelamaran, sebetulnya nanti kami akan menerbitkan baik itu peraturan menteri maupun keputusan menteri yang saat ini sifatnya masih dalam proses penyusunan gitu. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk menunggu gitu ya kalau dari sisi pelamar karena ini mungkin sesinya lebih maksudnya tahapannya dimulai dari dengan instansi pemerintahnya dahulu untuk mengusulkan gitu ya untuk merinci kemudian nanti jika memang sudah final itu akan dibuka lowongannya di aplikasi SNC SNBKN kemudian masing-masing pelamar ini dapat melamar sesuai bukan kebutuhannya sesuai syarat jika memang memenuhi syaratnya kualifikasi dan lain sebagainya itu dapat PPG. Nah ini sebetulnya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya kurang lebih nanti bisa menunggu dengan mekanisme seleksinya ya Bapak Ibu karena tentunya kami harus melihat karena ini kan kami juga belum mendapatkan data keseluruhan dari masing-masing instansi apakah jabatan tersebut dibuka apakah soalnya ada gitu ya. Nah, itu kami perlu pertimbangan-pertimbangan tersebut. Nanti kalau mekanisme pelamaran dari instansi dari masing-masing pelamarnya nanti akan diatur dengan ketentuan tersendiri. Mungkin saat ini yang bisa disampaikan demikian. Terima kasih.
Baik, mungkin di sini ada tadi pertanyaan juga dari Fani Wulandari ya, apakah sudah fix hanya yang di data BKN yang bisa melamar P3K? Nah, ini kurang lebih nanti sama ya Bapak Ibu menunggu kebijakannya karena belum masih dalam proses perumusan di mana itu akan diputuskan oleh pimpinan. Jadi ini sama seperti dua pertanyaan sebelumnya, ini terkait mekanisme pelanggaran, syarat menduduki jabatan-jabatan atau jenis pengadaan terkait gitu ya nanti akan diatur lebih lanjut di mekanisme pelamarannya. Mungkin demikian. Terima kasih. Tanya apakah kebutuhan CPNS untuk fresh graduate S1 talenta digital untuk jabatan-jabatan tertentu mempunyai persyaratan khusus seperti sertifikat, kompetensi, keahlian TOEFL, dan lain-lain. Terima kasih Mbak Esti, mungkin mohon bantuan untuk menjawabnya. Terima kasih. Iya baik. Jadi kalau untuk persyaratan sertifikat nanti itu juga sama akan ada pengaturannya gitu ya. Nah, seperti misalkan TOEFL itu mungkin biasanya lebih ke yang relate jabatannya, misalkan di jabatan penerjemah. Nah, mungkin itu akan mensyaratkan kemampuan bahasa yang seperti itu. Nah, sama halnya dengan jabatan-jabatan lain gitu ya, kayak misalkan di pemadam kebakaran itu juga biasanya ada sertifikasinya tersendiri. Jadi ini tergantung pada jenis jabatannya yang akan dilamar karena untuk jabatan yang sifatnya spesifik harus ada skill khusus atau ada sifatnya kayak kayak teknisi gitu ya biasanya itu akan ada syarat sertifikatnya baik itu menjadi syarat wajib maupun menjadi syarat tambahan gitu. Nah itu juga nanti bisa uh, menunggu keputusan menteri yang akan mengatur sertifikasi. Mungkin demikian. Terima kasih.